hari ini? Diberkati gak dengan pujian tadi? Tadi saya macam biasa saja, sekali kamu tepuk tangan, mengegar saya. Cuma itu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, amin ya. Sebelum kita mari kita tundukkan kepala dulu, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dan kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menyertai Tuhan, pujian dan menyembah kami tadi. Biarlah roh kudus Tuhan terus mengurapi setiap kami Tuhan. Sebentar nanti hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah berikan saya hikmat Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan supaya saya bisa memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengertikan, supaya kami semua di sini bisa mendengar, mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu supaya membuka hati, telinga rohani mereka, supaya Tuhan apapun yang kami dengar hari ini Tuhan, kami bukan hanya mendengar saja, tapi kami menjadikan firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan untuk menjalani hidup. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum saya masuk, ada sudah di sini. Saya selalu kebanyakan kalau kita diberi peluang untuk pergi depan ini kan, selalu kita cari tema dulu kan. Paling susah ya. Saya seringkali saya sudah siapkan begitu. Lepas itu saya sudah siapkan satu tema ini, tapi tiba-tiba tuh minggu depan tiba-tiba di hati saya ada yang berkata-kata ini begitu kan. Itu saya bilang, aduh Tuhan, jangan begitu juga. Saya bukanlah pengkhotbah. Tidak apa kalau yang pengkhotbah itu kau bagilah macam mana pun, senang lah kan begitu. Sudah kita ini diberikan peluang saja begitu. Tapi macam mana pun kalau saya menganggap begini, kalau memang ada di hati berarti itu dari Tuhan kan. Tidak mungkin kan iblis itu menaruh di hati saya itu firman Tuhan kan, tidak mungkin. Ya, jadi saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di hati itu, ya saya percaya itu dari Tuhan dan bukan dari iblis. Betul? Yang mengerti katakan amin, yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini khotbah, ya, hari ini tema berkat di balik persoalan hidup. Sebenarnya ini tema hari ini kan sebenarnya kata-kata ini semangat buat teman saya begitu ya. Lepas itu ini adalah kata-kata doa begitu. Selepas saya WhatsApp kan, saya ini kan menguatkan teman seseorang lah begitu ya. Jadi saya sudah tulis di WhatsApp ini, saya sudah hantar begitu. Ini kira kata-kata semangat dan doa begitu. Setelah saya hantar di WhatsApp kan, kenapa saya kepikiran dengan ada berkat di balik persoalan hidup kan. Saya balik ingat itu, saya bilang, memang saya juga 6 hari bulan ini dapat baik. Saya bilang begitu kan, jadi itu sudah terngiang-ngiang di pikiran saya, di hati juga. Jadi saya bilang, bagus ini kalau dijadikan khotbah begitu. Jadi inilah khotbah hari ini, jadi inilah tema hari ini. Jadi kalau kita melihat tema hari ini apa? Berkat. Kalau di dalam pikiran kita, berkat itu apa? Di pikiran, kalau saya sebut saya perkataan berkat, di pikiran kita apa? Ya, kita bersoal jawab supaya kita tidak mengantuk. Saya pun mau mengantuk di depan. Jadi kalau kita bilang kalau ini berkat itu kan pemberian kan. Jadi kalau kita melihat, memikir, ada apa yang di pikiran kita tentang berkat? Apa berkat menurut pikiran kita begitu? Kalian yang ada di sini. Ya, adakah pikiran ya berkat itu satu rumah jadi 3 rumah begitu ya? Begitu kan? Jadi kita itu seringkali, kita manusia semua ya sama. Tidak tahu, puji Tuhan kalau kalian tiada ya. Saya itu seringkali kadang-kadang begitu juga. Melihat berkat itu kepada, berkat ini mesti benda begitu. Padahal kalau kita mengingat berkat yang dari Tuhan itu ya, yang seringkali kita tidak pikir itu nafas yang hari ini
dari siapa? Itu juga berkat kan? Tapi seringkali manusia itu memandang berkat itu ya pikirannya pasti ke benda-benda, keuangan begitu. Padahal kesehatannya hari ini bisa bangun pagi hari ini itu berkat Tuhan atau berkat Tuhan kan? Jadi kita tuh seringkali tidak bersyukur untuk hal-hal yang ya bagi kita itu kecil, sebenarnya itu besar ya. Kalau kita bangun pagi hari ini bisa bangun, bisa apa semuanya itu karena berkat dari Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Sepakat dengan saya katakan amin ya. Jadi berkat di balik persoalan. Apa sih persoalan hidup bagi kita? Semua manusia itu firman Tuhan mengatakan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa semua manusia di dunia yang di dunia ini berarti tidak ada yang terkecuali kan? Tak kiralah agamamu apa, percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, tetap mengalami yang namanya persoalan, tantangan, dan apalah yang kita hadapi di dunia ini, betul kan? Jadi persoalan hidup, ya persoalan hidup itu pasti terjadi di setiap kita semua. Tidak kira umurmu berapa, kamu percaya Tuhan atau tidak, ya kamu di luar Tuhan atau di dalam Tuhan, kamu pasti akan mengalami persoalan hidup. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau belajar hari ini bahwa persoalan hidup itu di dalam hidup kita itu ada 3 penyebabnya. Ya, hari ini kadang-kadang persoalan hidup itu karena apa? Kesalahan diri kita sendiri, betul? Yang sepakat dengan saya katakan amin, ya. Kalau tidak sepakat tidak apa-apa. Ya. Jadi kesalahan daripada diri kita sendiri. Yang kedua, kesalahan daripada kita sendiri itu apa? Apa yang kita? Kan kita mengalami persoalan dalam hidup ini, kita akan mengalami semua. Tapi kan ada banyak orang yang saat mengalami persoalan hidup itu kan karena dia tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak punya hikmat untuk menyelesaikan, untuk memutuskan sesuatu atau apapun itu di dalam hidupmu begitu. Jadi kadang-kadang persoalan itu terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dan yang kedua itu pencobaan dari siapa? Coba supaya kita tidak mengantuk ya. Siapa yang mencobai kita? Iblis. Jadi saya mungkin saya tadi ingat tidak membaca, tapi saya rasa harus dibaca ya. Di 2 Yakobus 1, 13, 14 dan 15, supaya yang saya katakan tadi itu kesalahan kita sendiri dan pencobaan dari iblis itu. Nah, kita baca ini. Ini bahaya. Coba ya saya boleh lupa. Mungkin kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila ia seorang besar sedikit lah, biasalah nih orang tuanya masalah mati. Jadi paham lah kalian semuanya. Kalau bisa kasih besar ya, terima kasih dong pengertiannya. Oke, kita baca sama-sama ya supaya tidak mengantuk. Nanti kalau kita tidak baca sama-sama ngantuk kita ya. Oke, 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, walaupun saya tidak jelaskan, di sini kita mengertikan perkataan yang saya katakan tadi bahwa persoalan hidup yang kita alami hari ini, kesalahan dari kita sendiri, amin. Pencobaan itu dari iblis. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah mencobai. Kalau kita ingat di kejadian apa ya, yang bangsa Israel berkeliling 40 tahun di
di padang gurun, bukan mereka dicobai Tuhan, tetapi mereka yang mencobai Tuhan. Amin. Masih ingat? Kalau yang masih ingat ya. Jadi kenapa saya perlu baca ini? Karena ini adalah penyebab dan kita mengerti bahwa ya itu. Kadang-kadang kan kita mengalami hidup ini, kita salahkan ini, kita tidak kita tidak koreksi diri kita, tapi kita sering kali itu gara-gara ini dia ini, wah dia tunjuk tangan ini dia gitu. Salahkan orang lain, tapi untuk salahkan diri sendiri dia itu kebanyakan begitu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup dia sering kali itu menyalahkan orang lain. Jadi jangan itu ada dalam diri kita yang kita belajar firman Tuhan hari ini. Dan kadang-kadang juga bukan dari iblis ya. Jadi kadang-kadang dari kita. Memang pencobaan itu dari iblis. Hanya iblis yang mencobai kita. Jadi kita mengerti bahwa persoalan itu bukan semua dari Tuhan. Jangan anggap ini dari Tuhan, ya. Karena apa yang terjadi ini salahkan Tuhan, salahkan setan, salahkan orang lain, ya. Kalau ada menjalani persoalan hidup, koreksi diri. Apa yang saya sudah, ya. Jadi di sini mengerti ya. Oke, jadi berkat di balik persoalan hidup hari ini tema dia, dan hari ini kita belajar yang ujian. Yang ketiga itu saya katakan tadi itu 3 ya. 1 kesalahan kita sendiri, pencobaan dari iblis. Yang ketiga itu ujian dari Tuhan. Nah ini yang kita belajar hari ini. Yaitu saya ambil di Yakobus 1, 2, 3. Mari kita sama-sama bacakan ya. Yakobus 1, 2, dan 3. Kita sama-sama baca ya, supaya ada juga kerjanya dan tidak mengantuk kita. Oke. Kalau nanti saya juga bisa ngantuk kita kalau tidak mau baca sama-sama. Ya, ayo kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman Tuhan ini bilang saudara-saudaraku, berarti kita semua, ini buat kita semua ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita baca ini firman Tuhan, betul kan ini? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh. Tapi kalau kita boleh berbahagia saat kita lagi jatuh. Sangat susah kan? Ini Alkitab ini kadang-kadang iya memang sulit ya bagi kita. Tapi ini firman Tuhan loh. Jadi kita tidak boleh mengurangi, kita tidak boleh menambahi, karena ini firman Tuhan. Anggaplah sekalipun. Kalau saya baca ini, mari saya baca ini kan saya sedih. Betul di firman Tuhan begitu ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Padahal kalau kita itu baik-baik, bersyukur kita, bahagia kita. Kalau lagi kita dalam keadaan baik-baik, bahagia kita kan. Kita bahagia kan begitu. Tapi kalau kita lagi jatuh di dalam berbagai masalah begitu kan, sangat sulit kita untuk berbahagia. Tapi ini firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan hari ini bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara-saudariku semua ya, kita semua apabila kita jatuh di dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian itu ujian terhadap kita semua punya iman. Ada punya iman di sini atau imannya tertinggal di rumah? Tidak. Ada imannya di bawah ya, jangan tertinggal di rumah loh iman. Jadi kita semua ini punya iman. Iman itu harus diuji kan? Betul? Jadi saat kita menjalani persoalan hidup itu iman kita diuji. Setelah diuji menghasilkan apa? Ketekunan kan? Ketekunan itu apa? Kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan ya, sekalipun banyak yang kita lalui, tapi kan kita tetap tekun bertahan dan tetap percayakan dengan Tuhan. Jangan sampai apa yang kamu lalui hari ini,
Sebab persoalan itu banyak. Kalau yang berumah tangga, mungkin persoalanmu adalah istrimu, persoalanmu adalah suamimu, mungkin persoalanmu juga anak-anakmu. Itu semua adalah persoalan. Lain lagi persoalan di luar itu banyak, lagi banyak. Tapi memang kita mengalami persoalan di dalam hidup. Tapi anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan melewatinya itu. Kita akan menikmati proses. Saya seringkali mengatakan, anggaplah apa yang terjadi hari ini, anggaplah itu proses untuk mendewasakan kita. Ya kan? Saya percaya di sini ini hasil dari pelajaran yang kita sudah lewati, betul. Kalau kita tidak diuji, kalau kita tidak jatuh, kita kan tidak boleh bangun. Kalau kita tidak disakiti kan, kita tidak tahu itu macam mana. Sekarang kan kita sudah tahu ini, oh saya tidak mau menyakiti karena rupanya menyakiti itu tidak baik begitu. Jadi kita kan jadi belajar lebih kuat lagi begitu. Nah jadi itulah yang dikatakan Tuhan, berkebahagiaan. Jadi berbahagialah sekali apapun ujian hari, tetap optimis. Saya mengenal seseorang yang sangat optimis dalam hidupnya. Saya bersyukur dan mengenal dia itu. Saya bersyukur karena dia adalah orang yang sangat optimis dalam hidupnya. Dia apapun terjadi dalam hidupnya, dia itu sangat positif gitu. Jadi itu kalau kamu punya teman yang seperti ini sangat bagus, karena apapun kamu akan belajar dan itu akan tertular. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang punya kehidupannya itu di dalam Tuhan itu sangat bagus dan dia mengenal Tuhan. Kamu harus punya komunitas yang seperti ini, karena hidup di dunia ini sangat berat. Kita semua akan mengalami banyak hal. Kalau kamu punya teman-teman yang hanya toksik di dalam hubungannya atau apapun itu tidak membangun kamu, dan itu membuatkan kamu lagi, ya ada banyak kan terjadi di dunia ini, karena dia hilang pengharapan, dia sudah tidak tahu berharap dengan siapa, dia kan mengakhiri hidup. Ada kan? Sekalipun mungkin pernah kita berada, saya pernah berada di tempat saya bilang, aduh Tuhan, kenapa berat sekali nih? Mungkin kalau saya meninggalkan ini lebih baik. Ada di pikiran, pernah terlintas. Tapi karena kita melihat Tuhan itu, aduh, kalau saya itu kan, karena penyertaan Tuhan itu dalam hidup saya itu, aduh, saya tidak dapat. Saya tuh kalau melihat penyertaan Tuhan dalam hidup. Ada kan penyertaan Tuhan di dalam hidup kalian semua? Ada, merasakan? Saya kadang-kadang menangis loh. Kadang-kadang saya imbas kembali apa yang saya sudah lalui. Kan Tuhan, Engkau sangat baik. Kadang saya mengalir air mata bukan karena apa, tapi saya itu, aduh, kadang-kadang saya merasa tidak layak, saya ini orang yang berdosa Tuhan. Tapi Kau tuntun perjalanan hidup saya itu satu mujizat terbesar dalam hidup saya itu. Bukan karena saya disembuhkan atau karena Tuhan jawab saya dapat ini dapat itu, tapi mujizat terbesar yang di dalam hidup saya itu adalah penyertaan Tuhan. Sampai hari ini itu saya kuat itu karena Tuhan, ya. Amin. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh menghindari, kita tidak boleh menghindari bahasa Indonesia. Kita tidak dapat lari daripada persoalan dan tantangan. Ya kan? Kita semua tidak boleh lepas dari ini. Kita semua yang masih ada di dunia ini, amin. Selagi kita ada hidup di dunia ini, selagi itulah kita akan mengalami. Itu firman Tuhan sudah mengatakan. Selagi kita ada di dunia ini, kita akan mengalami apapun tantangan hidup, persoalan dan tantangan hidup itu semua kita alami. Tuhan pernah menjanjikan kalau ikut Dia tidak ada masalah. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Saya belum jumpa. Saya bilang saya baca ini, saya teringat mungkin di TikTok. Mungkin ada beberapa yang sudah melihat. Saya tuh pernah komen begini. Orang ini dia cakap, saya sudah 13 kali baca Alkitab, dia bilang begitu. Betul, 13 kali, luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Kenapa? Sampai sekarang ini saya belum menyelesaikan Alkitab. Ada yang sudah selesai baca Alkitab hari ini? Angkat tangan kalau ada yang sudah selesai loh. Puji Tuhan, ya saya sedang menyelesaikan. Karena
Sekarang umur saya, tidak kasih tahu, tapi orang tahu lah umur saya berapa. Sampai sekarang saya belum pernah menghabiskan Alkitab. Jadi bila dia punya komen begitu, saya bilang luar biasa ini. 13 kali, kok bayangkan Alkitab itu dia baca 13 kali. Tapi kenapa hidup saya itu dia cakap sangat sulit dan sangat susah, dia bilang begitu. Jadi karena saya tertarik dengan itu, saya komen lah begitu. Nah, dia bilang bersyukur, dia cakap sebenarnya kadang-kadang kita itu pengertiannya, kadang-kadang kita membaca Alkitab itu untuk apa? Kan Alkitab itu untuk, iya kan? Kalau kita membaca Alkitab itu supaya kita senang, ya kan, motivasi kita harus benar. Nah, ini kan dia merasa 13 kali saya habiskan Alkitab. Lepas itu saya mengalami ini, mengalami itu. Nah, kan di sini dia sudah merasa, begitu kan? Jadi sini firman Tuhan bilang yang hari ini, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Ada yang di sini saya pernah ingat begini, waktu saya menerima Tuhan Yesus di dalam hidup saya menerima Tuhan Yesus 2009 kalau saya tidak salah ya. Tapi perjalanan saya 2004 itu dalam perjalanan mencari Tuhan. Saya betul-betul, siapa pernah di sini sudah jatuh tuh di timpa tangga lagi, mengerti kan? Mengerti kan? Sudah jatuh di timpa tangga lagi. Aduh, siapa pernah merasakan itu? Ya, saya betul-betul bukan lagi satu bulan, bukan lagi 2 bulan, betul. Jadi kita pasti mengalami di situ. Jadi kita harus punya motivasi yang benar, yaitu ya Tuhan itu tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tetapi Dia menjanjikan bahwa setiap masalah itu mendatangkan berkat dan kebaikan buat kita semua, amin. Tapi kita harus merespon masalah itu dengan apa? Dengan iman yang benar. Sebab kenapa saya katakan iya, memang harus iman yang benar. Kalau iman yang tidak benar kan, ya kan kita semua mengerti kan. Karena mungkin ada iman juga yang tidak benar. Jadi kita harus iman itu benar. Ya, iman itu di dalam siapa? Pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi persoalan hidup itu bukanlah, jangan menganggap persoalan hidup itu Tuhan menghukum saya begitu. Kadang-kadang seringkali kita ingat begitu. Jadi persoalan hidup itu bukan hukuman, tetapi alat Tuhan untuk membentuk dan menjadikan kita semua ini lebih kuat hari ini, amin. Lebih kuat dan dewasa di dalam iman. Karena ada orang yang tidak dewasa di dalam iman itu kelihatan, betul. Yang dewasa di dalam rohani, dewasa di dalam iman dan tidak itu kelihatan. Jadi pastikan hari ini yang kita beriman, pada siapa ya? Kita sudah, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan ya. Kita harus beriman pada Yesus, ya, jangan Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Jadi saya sini ada ya, siapa yang punya emas di sini? Ada yang punya emas? Saya tidak pakai emas soalnya. Ada emas kan? Ya. Siapa yang ada emas? Saya percaya lah semua orang pernah melihat emas. Kelewatan kalau kamu tidak pernah melihat emas ya. Pernah ya semua? Tidak pernah? Memang kau tidak pakai hari ini, tapi kau pernah lihat kan? Begitu. Oke, jadi kamu tahu kan macam mana itu membuat emas itu? Membuat emas itu kan harus dibakar dengan derajat Celcius yang kita tidak tahu itu memang dia ada satu bacaannya untuk membentuk emas. Karena emas itu kan betul-betul untuk dilebur, luar biasa nih, betul. Terima kasih. Jadi emas itu dilebur dengan kita tidak tahu berapa dia punya panas itu kan, untuk menghasilkan emas itu murni dan berharga itu macam mana? Ya, dia harus dibakar itu, ya kan, kita mengerti lah, dibakar sampai lah tinggal itu semua yang bukan emas itu akan diasingkan dan menjadi emas yang murni dan berharga. Ya, tapi kalau kita manusia dibakar mati kan kita? Iya, mati kan? Innalillah terus ya. Ya begitu kan? Jadi kan kita tuh begitu juga dengan hidup kita kan. Tuhan membentuk kita Tuhan tidak membakar kita kan, tapi Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, yaitu Dia membentuk kita seperti emas tadi saya bilang. Tapi ya beda lah, emas dengan manusia kan beda. Kalau kita dibakar mah habis kita semua di sini.
meninggoy terus ya. Jadi begitu dengan hidup kita manusia sama. Jadi kita anggap bahwa apa yang terjadi hari ini ya itu bukan hukuman Tuhan, tapi Tuhan itu membentuk. Saya melihat di sini ya, saya percaya pribadi kalian semua, kalian yang paling tahu. Dulu dan sekarang kamu tahu kan siapa kamu dulu? Saya tahu banget siapa saya dulu ya. Anak-anak saya tahu betul mamanya seperti apa dulu dan sekarang. Anaknya ya karena saya punya anak dua orang, jadi mereka lebih tahu siapa saya sebelumnya dan setelah. Saya percaya di sini juga jemaat-jemaat yang ada di sini mengerti tentang ini dan tahu kita dulu dan sekarang itu pasti ada berbedanya, karena kita sudah belajar perjumpaan Tuhan itu mengubahkan hidup kita semua. Amin. Nah, di sini kita mau belajar dari kisah Yusuf. Siapa yang tahu Yusuf ini di sini? Ada yang pernah baca atau ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca Yusuf ya di sini? Ya, ini di Kejadian 37 sampai 50 ini karena panjang. Saya mungkin tidak akan bacakan karena ini panjang. Tapi bolehkah nanti balik Kejadian 37 sampai 50 ini kamu mesti baca supaya kamu belajar itu. Oh, ini yang saya bilang 3 penyebab masalah tadi kan yang saya percaya. Yang pertama saya katakan 1, kesalahan dari kita sendiri, amin. Kenapa persoalan hidup itu di dunia ini? Kedua dari iblis, dan ketiga itu ujian dari Tuhan. Nah ini kita mau belajar yang ketiga ini, ujian. Karena ada ujian yang diizinkan Tuhan. Ya, diizinkan Tuhan terjadi. Nah kita sini semua tahu kan kisah tentang Yusuf? Ada yang tidak tahu? Tahu ya? Pasti tahulah sedikit. Saya pun sedikit juga, bukan tahu banyak tapi sedikit lah. Ya pasti tahu. Yusuf itu dikhianati, bukan dikhianati saja. Mungkin kalau yang terjadi ya tidak dibenci saudaranya, mungkin biasa ya bagi kita dibenci, dikhianati atau tidak disukai. Yusuf itu memang kehidupan dia itu memang sangat kesian begitu, karena Yusuf itu tidak disukai. Kalau saudara-saudara di sini adik-beradik kan, ya jadi dia itu dibenci, dikhianati oleh adik-adiknya sendiri. Mungkin itu kita pernah alami, ya. Tapi kalau sampai mau dibunuh itu kan, si Yusuf itu sampai adik-beradik dia itu sampai merancang untuk membunuh dia itu, saya rasa belum pernah terjadi dalam hidup kita, betul kan? Jadi masalah kita ini belum lagi seperti Yusuf ya. Lepas itu sudah dibenci, dibuang ke sumur lagi dia. Adik-adiknya itu, abang-abangnya, yang dibuang itu adiknya, si Yusuf ini. Sudah dibuang ke sumur, dijual lagi, sudah dijual 2 kali dia dijual. Sampailah dijual ke Mesir. Jadi kalau kamu katakan wajarkah kalau dia benci, wajarkah kalau dia marah? Saya teringat doa. Di sini saya ingat ini yang Yusuf juga ini wajar. Kalau mungkin kamu marah sama istri atau anak atau apapun itu wajarlah sebagai manusia begitu. Tapi firman Tuhan kan mengajarkan kita begini. Kalau marah kan jangan sampai matahari terbit, ya kan? Alkitab itu mengajarkan semua. Jadi makanya kita tuh harus membaca Alkitab. Dibilang bukan tidak boleh marah, tapi kan jangan sampai terbenam itu jam berapa? Kalau di sini terbenam matahari jam berapa? Nah, kalau kamu marah hari ini sampai malam besoknya itu sudah tidak betul. Karena firman Tuhan mengajarkan marahnya boleh, ya kesal boleh, semua boleh lah kamu marah, tapi kan jangan sampai terbenam begitu. Jangan sampai. Nah, berarti kalau sudah ke besoknya itu kan jadi kita introspeksi diri, tidak ada yang lebih benar di antara kita semua. Ini firman Tuhan. Jadi harus saya nyatakan karena ini kebenaran, bukan berarti saya itu lebih benar dari kalian semua, saya itu lebih begini, tidak. Kita semua sama. Namanya kita masih di dunia ini. Jadi kalau mungkin kita mengukur lah ya, apa yang terjadi sama Yusuf ini mungkin kita tidak seperti Yusuf ya. Yang mungkin yang lain-lain terjadi sama Yusuf itu biasa.
tapi kita tidak pernah ya yang sampai mau dibunuh. Saya bilang tadi itu sudah dibunuh karena jual kan kita kena jual begitu. Lepas itu sudah sampai di Mesir kan, si Yusuf kan sudah dijual sampai ke Mesir. Nah setelah dia di Mesir itu kan dia difitnah. Dia kan Yusuf itu benar-benar dimanapun dia itu dia betul-betul penyertaan Tuhan itu ada. Tak kiralah di dalam keadaan apapun dia, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Bukan memberkati dia saja, dia tinggal di dalam istana itu juga diberkati karena ada Yusufnya di situ. Jadi berkat Tuhan itu jadi Tuhan itu memberkati karena orang itu benar, bukan karena ya. Jadi berkat itu kita kalau mau berkat dari Tuhan tuh ya ada yang harus kita lakukan begitu. Jadi memang masa itu memang dipercayakan Yusuf lah di istana itu, tetapi dia difitnah sama siapa? Istrinya Potifar. Kalau difitnah dia buatkah atau tidak menurut kalian? Ya kalau dia difitnah kan berarti dia tidak melakukan. Jadi saya itu kadang-kadang bertanya begini, ini Potifar ini dia kenal kan? Pasti dia kenal di istrinya siapa? Tapi dia kenal juga Yusuf kan, yang dia percayakan. Tapi sebagai seorang raja kan istri dia sudah cakap begitu. Ya sebagai raja ya apa yang dia harus lakukan? Dia tahu Yusuf itu baik. Dia tahu Yusuf itu disertai Tuhan. Kenapa dia memilih Yusuf itu? Dia mempercayakan banyak hal di dalam rumah dia di istana. Tapi kan dia tidak mempercayakan satu saja istrinya. Jadi bila istrinya cakap begitu kan dia harus, Potifar juga tidak boleh buat apa-apa, dia harus memenjarakan Yusuf. Jadi sampai di sini Yusuf dipenjarakan. Yang dia difitnah dan dipenjarakan. Namun semua persoalan itu sebenarnya ada banyak hal, tapi saya mungkin tidak akan ceritakan semua karena mungkin akan memanjangkan khotbah hari ini nanti. Jadi saya berharap hari ini kamu boleh baca, ini sangat bagus untuk kita mengerti bahwa oh ini diizinkan Tuhan. Jadi kita mengerti. Jadi tidak akan saya cerita semua tapi yang sepintas saja. Dan namun itu kan persoalan itu kan akhirnya membawa Yusuf kepada rencana Tuhan. Jadi kita semua hari ini kita harus berpikir, kenapa saya mengalami semua? Kalau kamu sudah bertanya pada diri saya, sudah kadang-kadang kita itu introspeksi diri begitu kan. Saya sudah melakukan ini benar, tapi mungkin ini adalah rencana Tuhan. Tapi kebanyakan kan jangan. Kalau Yusuf ini sudah dibuang, dijual ini, kalau dia menyerah, dia sampaikan kepada rencana Tuhan, tidak kan? Jadi makanya kadang-kadang ini saya bukan 1 bulan 2 bulan ini. Jadi kita mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami hari ini. Percayalah kalau memang untuk mencapai kepada rencana Tuhan itu, ya itu kita akan melewati semuanya. Kita melihat Yusuf ini, yaitu menjadi penguasa. Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Karena Mesir itu mengalami kelaparan. Semua tempat hanya ada di Mesir saja. Karena Yusuf menjadi penguasa di situ, dia menyelamatkan banyak orang, termasuk orang-orang yang memperlakukan dia itu keluarganya sendiri. Jadi kalau kita melihat ya apa yang terjadi semua itu, kalau itu Tuhan izinkan, ya kan kita tidak boleh. Maka Tuhan bilang, suka-suka saya mau buat apa buat kamu. Jadi sebagai anak Tuhan, haruskah kita taat? Ya, sekalipun mungkin ujian hari ini berat betul, ujian ini Dina begitu. Ibu Dina, berat betul ujian saya. Tapi saya selalu katakan begini, mungkin berat ujian kita, tapi ada lagi orang lain yang lebih berat dari kita. Tapi kita harus memandang ujian, kalau itu terjadi kita harus memandang kepada Yesus dan jangan kita memandang kepada masalah. Amin. Apapun masalahmu. Ya, saya tidak menyebutkan masalah banyak di dunia ini. Di hidup kita, pribadi kita juga. Ya, banyak masalah. Jadi kalau saya tidak dapat menyebutkan satu-satu. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau itu dari Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan, ya itu kita harus melewatinya. Kita tidak boleh skip kan, oh saya skip kalau yang ini Tuhan, saya skip. Tuhan suka proses. Tuhan tidak akan skip sedikit pun di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengalami hari ini, pastikan kita
taat dan setia bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Amin. Nah, Yusuf berkata, ini kata Yusuf. Yusuf berkata dalam Kejadian 50 20. Sama-sama kita baca supaya kita jadi mantap ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Apa yang maksudnya? Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidupmu suatu yang besar. Oh, ini memang tidak sama. Ini sini kalau yang di tempat saya, ya. Jadi memang Tuhan itu, ya mungkin manusia mereka-rekakan yang jahat buat kita semua, ya kan? Manusia bolehlah berjahat sama kita, melawan apapun itu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, pasti untuk kebaikan. Amin. Saya percaya Tuhan itu, semua apapun yang terjadi itu, Tuhan itu pasti ujungnya baik. Sekalipun dari awalnya tidak baik, betul. Tapi kalau kamu taat dan setia, Tuhan itu hanya untuk kebaikan buat kita semua. Amin. Ya, saya berharap kalian bisa baca karena sangat bagus ceritanya. Ya, nanti ingat ini di Kejadian 37 sampai berapa tuh 50 ya. Jadi kalian baca, sangat bagus untuk kita baca supaya kita tuh mengerti. Saya sampaikan di sini ada beberapa saja. Jadi itu yang saya sudah katakan tadi, itu kalau diizinkan Tuhan ya. Tapi kalau kesalahanmu sendiri ya tanggunglah. Firman Tuhan bilang apa? Karena kita orang percaya, saya tidak suka mengatakan ada apa ya? Apa itu perkataan dunia? Saya sudah lupa soalnya. Ada yang apa ya? Kalau di dalam firman Tuhan saya ingat begini, karena saya tidak suka perkataan itu. Kalau yang dunia itu saya lupa. Begini, apa yang kamu tabur hari ini itulah yang kamu tuai. Apa pepatah dunia siapa yang ingat? Hukum karma, dia bilang begitu. Saya kurang suka menggunakan perkataan itu, Bapak. Saya lebih suka hukum tabur tuai karena itu Alkitab banget, betul. Ya, jadi begitu. Jadi itu saya bilang, apa yang kita tabur hari ini kan, jangan kita menabur nangka lah hari ini. Kamu berharaplah kamu anggur yang tumbuh di situ kan itu kan kok. Iya, saya mau cakap tadi itu, tapi tidak bagus juga perkataannya. Tapi kadang-kadang saya cakap itu kebodohan kan, betul kan? Sekalipun ini mungkin di perkataan tidak bagus, tapi ya kita menabur apa yang kita tabur hari ini, itu yang kita tuai, itu sudah betul. Jadi pastikan hari ini ya, bukan bilang menabur itu ya dari perkataan kita, perbuatan kita. Jadi semua itu termasuk. Jadi kita berusaha, tidak ada orang yang apa? Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang baik. Nah, kalau ada orang cakap, wah kamu baik, aduh jangan sampai ke langit-langit kamu ya. Macam kalau sudah dikatakan, ih kamu baik banget begitu ya. Baik sekali kamu yang hati saya. Ya kadang-kadang begitu kan, dia cakap baik, tapi di belakang kamu belum tentu dia buat apa di kamu kan. Begitu, jadi tidak ada yang firman Tuhan sudah cakap baik, kita semua tidak yang lebih baik. Ya, tapi kita kan ada Yesus sebagai menjadi role model buat kita semua, amin. Ya kan? Itu seterusnya saya akan memberikan 6 poin. 6 poin firman hari ini, yaitu yang pertama, persoalan menghasilkan ketekunan, Roma 5, 3 dan 4. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Nah, yang di sini ini kan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, ya kesengsaraan itu apa yang kita hadapi hari ini, menimbulkan apa yang kita lalui hari ini, itu menimbulkan kita, membuatkan kita untuk tekun kepada Tuhan, amin. Dan ketekunan itu menimbulkan ya tahan uji. Apapun badai yang menerpa dia, tahan dia. Tidak ditiup apapun, tetap dia berdiri. Itu orang yang begitu kuat ya. Apapun badai yang dia hadapi, tapi dia lewati. Tapi sudah tentu bersama dengan Tuhan ya. Jangan kamu, saya kuat dengan diri sendiri. Jangan bermimpi dan jangan sombong. Ya, kita tidak akan kuat. Percayalah, kamu tidak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan kamu bisa melakukan apapun. Hanya bersama dengan Tuhan, amin. Dan tahan uji menimbulkan apa? Ya, kita punya pengharapan. Ya, pengharapan kepada siapa? Siapa pengharapanmu hari ini? Jawaban ada di hati masing-masing. Siapa pengharapanmu? Anakmu, suamimu, istrimu, pekerjaanmu, keuanganmu. Jadi pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Ingat satu ini, kita jangan berharap. Pengharapan kita harus kepada Tuhan. Jangan pengharapanmu ke yang lain-lain. Karena memang kita harus berharap sama Tuhan. Yang kekal itu kan bersama dengan Tuhan. Semua yang ada di dunia ini kan akan meninggalkan. Istri akan meninggalkan, anak akan meninggalkanmu, saudara, semua. Dunia juga akan lenyap satu hari. Amin. Jadi yang kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam penderitaan. Yesaya 41 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, ini janji Tuhan kan. Mungkin ada di antara kita, ya kita akan mengalami. Saya bilang tadi dari awal sudah cakap ya, kita akan mengalami semuanya. Mungkin di saat hari ini, sekarang ini kita lagi di dalam ketakutan. Ya wajar, saya bilang tadi kan, saya sudah katakan wajar sebagai manusia untuk takut, khawatir. Tetapi satu hal yang kita perbetulkan, sesuatu hal yang berlebihan tidak. Ya kalau kita makan terus daging ya kan kolesterol itu bahaya itu, betul kan? Jadi sesuatu yang berlebihan, tak kiralah itu makanan ataupun apapun itu, ya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, firman Tuhan bilang jangan takut apa yang kamu hadapi hari ini. Firman Tuhan sudah mengatakan, mengingatkan kita, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku, Tuhan menyertaimu. Apa keadaanmu hari ini? Jangan bimbang, Tuhan bilang, sebab aku adalah Allahmu. Siapa Allahmu hari ini? Tuhan Yesus, amin. Tuhan akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Jadi apa kurangnya? Ini firman Tuhan, imani. Perkatakan ini pada dirimu, supaya kamu tidak merasa, aduh sengsara betul hidup saya. Ya, jangan begitu. Jadi kalau kamu lagi mengalami ini, kamu ingat ini firman Tuhan ini, katakan pada diri kita, ya, supaya kita kuat. Aku akan memegang. Nah, Tuhan cakap dia memegang. Tuhan bahkan menolong. Dia memegang engkau dengan tangan kanannya. Amin. Yang mengerti katakan amin. Dan untuk membawa kepada kemenangan. Ya, itu saya bilang tadi, pengharapan harus ada di dalam Tuhan. Ya, saya percaya kalau semua di sini itu berpegang pengharapan hanya di dalam Yesus, apapun badai yang kamu lewati hari ini, saya percaya kamu tidak akan goyah dan kamu tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dan itu itu tidak membuatkan yang terjadi dalam hidupmu, itu tidak membuatkan kamu untuk hilang damai sejahtera. Saya bilang, saya selalu melewati proses Tuhan itu, saya nikmati. Betul, saya melewati. Apa yang kita tidak pernah alami, saya sudah alami banyak hal. Tapi mari kita berjalan, ya kita kan sudah mengambil keputusan.
Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semua, amin. Saat kita sudah memutuskan, ayo, apapun terjadi dalam hidupmu, jangan sampai itu membuatkan kita, aduh Tuhan saya tak maulah, karena persoalan hidup dia meninggalkan Tuhan. Ada kan banyak begitu, amin. Ya, jadi untuk meninggalkan Tuhan itu ada banyak hal. Ya, kadang-kadang pilihan pasangan atau apapun yang terjadi, kadang-kadang dia tidak, karena dia melewati persoalan dalam hidup. Saya cakap itu karena saya tadi awal sudah mengingatkan motivasi kita harus benar di dalam Tuhan. Kalau salah, kita menuntut Tuhan, kenapa ini terjadi, begitu. Ya tadi kan hal saya sudah katakan, ada 3 hal yang membuatkan persoalan dalam hidup. Jadi motivasi kita harus benar di dalam Tuhan, supaya kita tidak menuntut Tuhan. Ya, kita jangan menuntut. Siapa kita menuntut Tuhan? Ya, Tuhan Yesus itu turun ke bumi ini untuk siapa? Dia mati. Belum tentu saya mati buat anak saya. Ada yang sini mau mati buat anaknya? Belum tentu. Saya cakap belum tentu saya mau disalibkan gara-gara anak saya, betul. Tapi Tuhan sudah lakukan itu. Dia sudah selesaikan semuanya. Bahagian kita sekarang apa? Kita harus taat sama Dia, betul? Ya, apa yang kamu alami hari ini, jangan pernah itu membuatkan kamu untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan kurang apa nih? Kita yang hutang nyawa dengan Tuhan, amin. Ya, jadi kita jangan menuntut Tuhan. Siapa kita mau menuntut Tuhan? Yang ketiga, persoalan mengajarkan kita bergantung pada Tuhan. 2 Korintus 12 9 sampai 10. Tulisannya. Kita baca ya, saya cobalah karena kecil ya tulisannya, ini sulit saya membaca. 9, tetapi jawab Tuhan. Ayo kita baca sama-sama biar tidak mengantuk ya. 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku akan mati. Nah, ini di sini kalau karena aku kuat, aduh. Ini mana? Jika aku lemah maka aku kuat. Ya, aduh. Ini dimarah sama Tuhan ini ya. Baca firman saya tidak benar kau ini, dia bilang. Ya Tuhan ampuni aku ya. Karena aduh masalah. Macam susah saya bacanya tak? Maaf ya. Aduh Tuhan Yesus ampuni aku, baca salah ini. Jadi begitu. Kalau ini kan apa yang kita lalui yang tadi itu saya bilang, kalau itu kita hidup di dalam Tuhan ya. Kalau kita menderita karena Kristus, ya kalau kamu menderita karena perbuatanmu, ya silakan, itu pilihanmu. Ya kan? Kita kan ada ini kan kalau menderita karena Kristus ya iya saya bilang, tapi kalau kamu menderita karena perbuatanmu, ya itulah saya bilang tadi itu. Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Kalau kamu harus membayar, ya bayarlah harga. Sekalipun itu harga 2 tahun, 1 tahun, ya harga harus kamu bayar. Setelah itu saya percaya kalau kamu membayar harga, taat membayar harga, sampailah kamu kembali kepada Tuhan, ya itu kan tidak sia-sia. Tapi itu saya bilang, kalau kamu menderita karena Kristus, ya saya percaya begini, setiap ujian yang diberikan Tuhan itu, kalau dari Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti membuka jalan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab doamu hari ini. Ada doa saya tidak dijawab Tuhan sampai hari ini, tapi perlukah saya meninggalkan Tuhan? Ada hal yang membuatkan saya sakit hati, tapi saya sekarang berhenti. Saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak mau berdoa. Kalau memang ini yang harus saya lalui, saya lalui. Saya bilang, tapi Tuhan, saya sekarang tukar doa saya. Tuhan, saya berterima kasih dan berdoa. Ya, kalau Tuhan, kadang-kadang kita kan berdoa itu karena ya keinginan kita kan. Kita itu berdoa, Tuhan kalau boleh ini ya.
Macam kita itu mengurus-ngurus Tuhan. Macam kita perintah Tuhan, oh Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, untuk diri dia sendiri. Tuhan itu mengerti loh. Kalau itu doa buat dirimu sendiri, jangan mimpi Tuhan akan jawab. Tuhan memang menjawab. Tuhan mendengar. Tuhan itu tidak bengkak. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu mendengar setiap doa kita semua. Tapi Tuhan bilang, saya mau siapkan hati dia. Kalau hati dia tidak siap, ini akan kemana-mana dia. Maka Tuhan itu suka proses. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kamu diproses Tuhan, amin. Ya, jadi yang keempat, persoalan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mazmur 34:19. Hah? Itu lain. Betul ya? Membawa kita lebih. Ini 19. Biar betul ini. Persoalan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, Mazmur 34. Ini ya ayat 19-nya, atau saya salah ini? Kemalangan orang benar banyak, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini bagus kan? Kemalangan orang banyak, tapi Tuhan melepaskan dia. Mengerti? Percaya kan ini? Katakan amin. Krishna, ini betul ya 19. Kalau yang 18-nya apa? Persoalan Mazmur 34. Mazmur 34, atau mungkin saya salah ya. 18 atau 19-nya? Atau jangan saya salah ya? Betul ya? Oh betul, jadi mungkin 18 kali ya. Ayat 18 kali. Betul ya? Ini 34. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi siapa lagi yang patah hati hari ini? Tak kiralah apa yang membuat kamu patah hati. Banyak hal. Jangan cakap cinta saja. Di dalam rumah tangga juga membuat kita patah hati, amin. Ya kalau mungkin saya karena single, ya mungkin juga anak-anak saya membuat saya patah hati, amin. Jadi banyak hal yang membuat kita patah hati. Tetapi firman Tuhan bilang Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Nah, kalau mungkin kamu lagi di saat ya dalam keadaan seperti ini, datang kepada Tuhan. Nah, masalah kita itu sudah dalam keadaan, apalagi kalau putus cinta ya, mendengar dia dengan lagu-lagu jiwa. Ya, jadi kalau kita lagi mengalami apapun itu, saya bilang soal percintaan, soal keluarga, ataupun soal apapun itu, ya jangan kamu merenungkan kekecewaan kamu begitu. Ya datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kamu kekuatan, betul. Ya, apapun situasimu, kesedihan apapun yang kamu alami hari ini. Ya, saya betul-betul yang tahun lepas saya kehilangan mentua saya, itu satu hal yang benar-benar bagi saya itu berat. Kenapa? Karena saya mengalami kemelekatan dengan dia. Saya itu di rumah sedikit-sedikit ya. Satu hari itu, Mama tak tahu berapa kali. Pas saya bilang, Ma, masak apa ini hari? Ma, ini di mana? Ma, semua di dalam rumah itu saya cari barang saja. Ma, ini di mana? Itu di mana? Betul-betul saya bilang itu, saya kehilangan. Tapi adakah saya terus bersedih? Ya kan, memang saya kehilangan. Kita semua di dunia ini akan pergi kan? Akan kembali kepada Tuhan kan semua. Tidak ada yang terus hidup di dunia ini, siapapun. Memang kehilangan itu benar, ya. Kadang-kadang kadang-kadang menangis, betul. Tapi kan kita harus menjalani hidup ini kan. Orang yang pergi akan pergi, dan yang saya hidup saya harus menjalani kan. Bahkan kita mau ikut mati juga kan. Itu yang bahaya ya. Oke, jadi kalau kamu lagi kesedihan, kesakitan yang kamu alami hari ini, ya cari Tuhan. Ya jangan kamu masuklah di bilik kamu. Bercakap sama Tuhan. Tuhan itu mengerti bahasa. Sekalipun kamu hanya menangis, sekalipun kamu di bilik kamu tuh hanya menangis, percayalah Tuhan itu mengerti bahasa. Sekalipun kamu tidak berkata-kata sama Tuhan, kamu hanya menangis di bilik kamu, itu Tuhan mengerti. Apapun, sekalipun yang ada di dalam hatimu belum keluar dari mulutmu, Tuhan mengerti.
Amin. Tapi maukah kamu mencari Tuhan? Maukah kita semua mendekatkan kepada Tuhan? Atau saat itu kita mencari kesenangan duniawi, kita lari kepada hal-hal yang tidak baik? Amin. Itu membuatkan kamu tidak ada pengharapan di dalam hidup, ya. Jadi yang kelima, menunjukkan yang enam, persoalan menunjukkan kasih dan didikan Tuhan. Ibrani 12. Kita bacakan saja 5, 6, 7 ya. Ini bagus loh ya, kita baca sama-sama. Ya, kasih besar sedikit kalau boleh. Aduh, ini mata ini susah. Kalau saya buka spek saya lagi tahu. Jadi sorry ya, susah sekali nih, karena ini masalah mata ini. Oke, kita baca ya, ayat ke-5, 6, 7. 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng. Anak-anak sini, kita semua anak-anak. Sebab saya masih ada ibu, berarti saya masih anak. Dan anak-anak saya juga ada saya, berarti kamu semua ada anak-anak. Kita semua di sini anak-anak ya. Jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan, amin. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Kalau orang tua mau mengingatkan anak-anak semuanya, jangan marah ya. Dan 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kita semua di sini dikasihi Tuhan kan? Karena sebab itu Tuhan membiarkan kita untuk, ya, kadang-kadang yang persoalan yang Tuhan izinkan itu hajaran buat kita, karena Dia mengasihi kita, amin. Dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kita ini sebagai apa? Tuhan bilang sebagai anak, amin. Jadi kita semua tahu, kita semua ini anak-anak Tuhan ya. Tidak ada anak setan di sini ya, semua anak Tuhan, amin. Ya, jangan kita bermimpi mau jadi anak setan, kita anak Tuhan di sini, amin. Tapi kalau anak Tuhan ya haruslah kelakuan kita juga seperti ya Tuhan, amin. Kita berusaha, kita sama-sama berusaha untuk ke situ. Tidak mudah memang. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, ini ayat ke-7 ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Amin. Mengerti sampai di sini? Ini sudah jelas kenapa saya baca ini. Saya tahu kalau kita baca pun kita sudah mengerti tentang ini. Jadi kalau anak-anak itu dihajar oleh orang tuanya, kenapa? Sebab kita itu mengasihi kamu. Sama Tuhan menghajar kita hari ini. Apa yang kita lewati hari ini, anggaplah itu hajaran dari Tuhan. Ya memang Tuhan harus cakap, Tuhan sayang kita. Tapi kalau kamu masih dihajar, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah diam-diam kamu melakukan dosa saja, silakan. Tuhan sudah Tuhan cuci tangan. Jangan sampai Tuhan sudah tidak jangan sampai Tuhan sudah membiarkan kamu. Ya, nikmatilah dosa-dosamu semua. Dia sudah tidak bercakap. Amin. Ya, anak saya sudah tengok saya. Berarti ini sudah terlalu lama kali. Satu lagi. Sabar ya. Anak saya sudah tunjuk jam. Astagfirullah. Sekejap. Ini bahaya, ada jam nggak di depan? Astaga, ampun. Oke, ini last ya, last. Supaya kita lagi semangat ini. Supaya semangat satu. Yang last. Persoalan akan membawa berkat pada waktunya, amin. Saya cepat saja nih, anak saya sudah tunggu jam, begini, dia sudah tunjuk jam. Ya, terima kasih ya. Oke, Roma 8:28, amin. Kita baca sama-sama ya. Persoalan akan membawa berkat pada waktunya. Roma 8:28. Ya, kita baca sama-sama. Mungkin saya baca terus ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, kita tahu masalah dia tahu kita semua hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Berarti maksud Dia, apapun keadaan kita, Tuhan turut bekerja. Amin. Jangan bilang Tuhan tidak melihat ini apa terjadi ini semua. Tuhan, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau dalam segala sesuatu maksudnya Tuhan sentiasa ada buat kita di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita sakit. Tetapi Tuhan bilang di sini kebaikan bagi mereka yang siapa yang mengasihi Tuhan di sini. Amin. Bagi yang mengasihi Tuhan. Jadi saya percaya kita semua di sini mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Tuhan. Amin. Jadi persoalan dan penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru merupakan cara Tuhan membentuk kita menjadi lebih kuat. Amin. Lebih sabar. Amin. Lebih bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada manusia. Terkutuklah. Mana tuh firman Tuhan bilang, terkutuklah yang mengandalkan diri sendiri. Ya, kita harus bergantung kepada Tuhan. Tetaplah percaya apapun situasimu hari ini, di balik setiap persoalan ada rencana Tuhan bagi yang indah bagi kita semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saya cepat saja ini. Ya. Saya tidak sadar kejam, Mas. Jadi kesimpulan kita hari ini, persoalan hidup bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari proses yang Tuhan gunakan untuk membentuk dan memberkati kita semua yang percaya katakan amin. Seperti Yusuf, kita harus tetap percaya. Yang kita sudah belajar tadi, Yusuf macam mana, tapi dia tidak pernah benci, dia tidak pernah marah, tapi dia tetap setia dan percaya. Dan melihat setiap persoalan sebagai kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang percaya katakan amin. Segala sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Itu kalau bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kamu bersama dengan yang lain-lain, tidak akan indah pada waktunya. Amin. Ya. Jadi buat kita hari ini, apakah hari ini Anda sedang menghadapi persoalan yang berat? Siapa yang mengalami persoalan berat? Pribadi sendiri yang tahu. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Amin. Katakan ini pada dirimu, mari kita serahkan semua kekhawatiran dan penderitaan kita kepada Tuhan, karena Dia setia untuk menolong kita. Saya menjemput pemain musik datang ke depan. Pemain musik ya, ke depan. Mari kita serahkan semua. Apa kekhawatiranmu hari ini? Serahkan kekhawatiran, penderitaanmu hari ini apa? Kepada Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan menjalani hidup itu sendiri-sendiri. Ya, Tuhan kan ada. Masih ada Tuhan. Ada lagu itu. Masih ada Tuhan. Apa ya lagunya? Saya sudah lupa. Masih ada Tuhan. Sadar di dunia ini masih ada Tuhan. Mungkin orang bilang, oh ini ini orang meninggalkan, ini orang tidak ini. Apapun, tapi masih ada satu Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Amin. Jangan menyerah dalam menghadapi persoalan hidup, karena di balik setiap kesulitan Tuhan merancang sesuatu yang indah pada waktunya bersama dengan Tuhan. Tapi di luar Kristus jangan bermimpi. Amin. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau kita naikkan pujian ini, sekali Yesus selamanya Yesus. Apapun badai hidupmu hari ini, apapun persoalan yang kamu hadapi hari ini, tidak kira kamu bermasalah kepada istri, anak, suami, atau siapapun itu, mari kita tetapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini betul-betul sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang mengerti katakan amin, yang percaya sepakat katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kita jadikan ini doa kita pada pagi hari ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan amin. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari kita jadikan pujian ini komitmen dalam hidup kita. Apapun kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada sekali. Oh Yesusku, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Amin. Dengan segenap hatimu. Yesus, angkat suaramu. Jemaat-jemaat yang ada pada hari ini adalah kita naikkan pujian ini sebagai doa kita pada pagi hari ini, supaya apapun terjadi dalam hidupmu, jangan pernah itu meninggalkan Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Amin. Terima kasih